Salam pemirsa CPN semua, kembali lagi bertemu pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita pelajaran bagaimana prinsip-prinsip yang ada di Eden yang ingin untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Buku ini juga memberikan kita beberapa poin penting yang untuk kita pelajari melalui prinsip kesehatan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita melakukan perubahan pola hidup supaya menambah umur kita dan juga menambahkan semangat di tahun-tahun mendatang, kekuatan harian untuk merangkul fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi dan juga dorongan kepada kita, dan juga kisah kemenangan dan wawasan yang luas tentang manusia dan penciptanya. Jadi buku ini memberikan kita prinsip-prinsip yang ada di Eden yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, karena melalui kita menerapkan ini, kita dapat lebih mengenal akan pencipta kita dengan apa yang dia sudah berikan di dalam kehidupan kita melalui kesehatan. Jadi kita belajar bagaimana kita menjaga kesehatan ini, karena kesehatan ini adalah cara bagaimana kita untuk bisa mengetahui prinsip sebenarnya yang ada di Eden. Baik, pelajaran kita kali ini judulnya adalah maukah Anda datang dan berbicara dengan saya? Ayat intinya terambil dalam Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wewangian itu menyenangkan hati. Begitu juga manisnya seorang teman datang dari nasihatnya yang tulus. Telepon berdering, kabar buruk. Suara sedih Marianne tersendat. Saya baru saja mengetahui bahwa Joy kecanduan narkoba. Saya sudah menduganya, tetapi saya hidup dalam penyangkalan selama berbulan-bulan. Tiba-tiba dia menutup telepon sementara saya masih mengatur nafas saya. Berpikir tentang sesuatu untuk dikatakan. Joy anak laki-laki saya yang tampan, berusia 20 tahun, cerdas dan menawan. Baik, pelajaran ini menceritakan bagaimana satu kegagalan yang terjadi karena tidak mau untuk mengakui. Tuhan mengajak kita bagaimana untuk kita datang dan berbicara kepadanya. Karena dengan kita berbicara dengan dia, kita akan memiliki kesenangan hati karena apa yang menjadi beban kita utarakan di hadapannya. Dan juga di sini dikatakan bahwa manisnya seorang teman datang dari nasihatnya yang tulus. Kalau kita belajar untuk memiliki nasihat yang tulus, berarti hanya pada Tuhan untuk kita bisa memiliki ketulusan dalam menasihati kita. Tetapi apakah nasihat Tuhan datang dari mulutnya Tuhan langsung? Kita lihat benar-benar melakukan kebenaran atau menjalankan akan kebenaran itu, maka orang itu pada saat menasihati kita, itu bisa saja untuk titipan Tuhan untuk bisa menasihati akan kehidupan kita. Jadi kita belajar bagaimana kita mau untuk terima nasihat itu, karena nasihat yang Tuhan ingin berikan kepada kita adalah nasihat yang tulus dengan kita patut untuk dengarkan. Jadi di sini juga dikatakan bahwa telepon berdering, kabar buruk, suara sedih Marianne tersendat. Kenapa tersendat? Karena di sini dikatakan bahwa dia mengetahui anaknya kecanduan narkoba. Meskipun dia sudah menduga ini waktu yang lama, tetapi dia terus menyangkal selama bulan-bulan dan pada akhirnya terungkap juga akan apa yang dia sudah sangkal selama ini. Jadi karena hal-hal menunda, Tuhan mau untuk mengajak kita datang. Jangan pada saat kita sudah berada dalam masa kesulitan baru kita datang kepada Tuhan. Seperti halnya Ibu Marianne ini. Dia sudah tahu bahwa anaknya sedang melakukan satu kesalahan, tetapi dia menyangkal itu selama berbulan-bulan, dan pada saat itu juga akan ada timbul sesuatu yang kita sudah sangkal, yaitu Joy kecanduan akan narkoba. Dan dikatakan di sini bahwa pada saat dia mendengar itu, dia merasa terpukul karena dia tidak percaya hal itu terjadi pada anaknya. Tetapi apa yang dilakukan? Joy anak laki-laki yang cerdas ini, Joy anak laki-laki yang tampan dan menawan ini melakukan hal yang salah yang membuat dia untuk bergantung pada narkoba. Tuhan mau mengingatkan kepada kita pada saat kita ingin untuk melakukan hal sesuatu, kita harus berpikir, kita harus bisa benar-benar memikirkan secara matang apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau kita lakukan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kitalah yang berusaha untuk meninggalkan Tuhan karena kita mau untuk menyangkal sesuatu hal yang sebenarnya benar, tetapi kita sangkal itu untuk menjadi batu sandungan kita sendiri. Seperti yang Ibu Marianne ini, dia sudah tahu anaknya sedang melakukan satu kesalahan, tetapi dia sangkal itu selama berbulan-bulan untuk tidak mengakuinya.
Saya sarapan dengan tidak nyaman. Apa yang harus saya lakukan? Marianne hanyalah seorang teman. Dia bukan keluarga dan dia bukan sahabat baik saya. Apa yang dia inginkan dari saya? Haruskah saya pergi ke rumahnya, menelponnya kembali, menulis pesan? Tetapi jangan dia pantas menerima ini. Dia memanjakan Joy. Joy jarang menghadapi akibat dari perilaku buruknya. Sekarang dia menuai konsekuensinya. Baik, banyak sekali pertanyaan pada saat kita membacakan ini. Pada saat kita sedang membutuhkan bantuan, seringkali kita datang kepada teman-teman sehari-hari kita. Kita merasa bahwa dialah jalan keluar kita. Tetapi apa yang diajarkan oleh Tuhan, pada saat kita ingin untuk bercerita, Tuhan mengatakan, ceritalah kepadaku maka bebanmu akan diangkat. Tapi keinginan manusia adalah bercerita kepada orang yang ada di hadapannya. Karena tidak percaya kepada Tuhan, dia bercerita kepada sahabat yang setiap hari dianggap adalah sahabat sejatinya. Tetapi sahabat sejati kita yang sebenarnya adalah sahabat kita dengan Tuhan. Dialah yang sanggup memberikan kita solusi dalam masa krisis kita. Dialah yang sanggup memberikan jalan keluar pada saat kita sudah memiliki pikiran yang buntu. Jadi kita belajar bahwa dengan kita bergantung kepada Tuhan, kita bisa untuk menjalani setiap apa yang menjadi proses kesulitan kita. Tetapi apa yang dijalani sesuai dengan keinginan kita akan kita alami seperti Ibu Marianne ini alami. Dia sudah sangkal dan pada saat dia menelpon akan sahabatnya yang dia sudah anggap sebagai sahabat sejatinya atau teman sehari-harinya, dia sudah terus berusaha untuk dilakukan apa yang harus dilakukan. Meskipun dia bukan keluarga, tetapi dia berusaha untuk melakukan. Dia berusaha untuk pergi ke rumahnya, untuk menelponnya kembali atau menulis pesan. Dia bertanya di dalam hatinya. Tetapi dia kembali lagi berpikir, apakah ini jangan-jangan yang harus saya terima, konsekuensi yang saya harus terima. Karena Joy sudah melakukan akibat perilaku buruk itu, sehingga dia harus bisa menanggung akan konsekuensi itu. Konsekuensi itu datang pada saat kita memilih hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang membuat kita untuk memiliki satu dampak negatif di masa mendatang. Jadi hal yang kita lakukan pada saat kita melakukan hal yang baik, maka kita akan memiliki kehidupan yang baik. Tetapi pada saat kita melakukan satu hal yang jahat, maka akan ada konsekuensi atau akibat yang kita akan dapatkan dari usaha kita untuk melakukan kejahatan itu. Tuhan mau mengajak kita, Tuhan mau mengundang kita supaya kita lakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Karena pada saat kita lakukan dengan apa yang Dia kehendaki, maka hidup kita akan memiliki satu perubahan pola hidup yang sebenarnya berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Lalu saya teringat, saya membolak-balik salah satu buku renungan dari Ellen G. White, Sons and Daughters of God. Di halaman 161 saya menemukan kata-kata ini. Banyak hal akan menjadi buruk bagi orang-orang. Kesedihan dan keputusasaan menekan setiap jiwa. Kemudian kehadiran pribadi, seorang teman yang akan menghibur dan memberikan kekuatan, akan membelokkan kembali anak panah musuh yang ditujukan untuk menghancurkan. Teman-teman Kristiani tidaklah sebanyak yang seharusnya. Baik, pelajaran ini menceritakan bagaimana Tuhan mengingatkan kepada kita melalui buku Sons and Daughters of God ini untuk kita belajar bagaimana pada saat kita membutuhkan sesuatu hal yang bersinggungan dengan kepribadian kita, maka kita harus pelajari bahwa banyak hal yang buruk akan terjadi kepada kehidupan kita atau orang-orang. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita bisa untuk melawan itu, untuk bisa mematahkan akan satu kejahatan itu. Jadi dengan apa yang akan terjadi, yaitu kesedihan dan keputusasaan ini akan mengingatkan setiap jiwa kepada kita. Tetapi dengan kehadiran pribadi seseorang, itulah yang akan menguatkan kita. Itulah yang akan membuat kita untuk bisa memiliki satu cerita untuk kita menceritakan kepadanya. Tetapi Tuhan mengundang kita, Dia mau untuk kita datang kepadanya, berbicara dengan Dia, supaya kita memiliki solusi yang terbaik untuk kita tidak melakukan satu hal yang membuat kita untuk terus bertambah jahat. Pelajaran-pelajaran ini yang Tuhan ingin untuk berikan kepada kita. Dikatakan di sini bahwa kita yang orang Kristen, kita harus bisa untuk menjadi teman kepada orang-orang yang sedang hancur, orang-orang yang sedang depresi, atau orang-orang yang sedang melakukan kejahatan. Kita harus bisa menjadi teman bagi mereka supaya mereka melihat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan dia melihat kehidupan kita sehari-hari, maka dia akan merasa bahwa kehidupannya sudah sangat hancur, tetapi dia berusaha untuk melakukan hal yang baik. Dia berusaha untuk tidak melakukan hal yang jahat lagi pada saat dia sudah
didatangi oleh Roh Kudus itu. Saya merenung betapa modern kedengarannya kata-kata itu walaupun ditulis 100 tahun yang lalu. Perikop ini melanjutkan pada saat-saat pencobaan, pada saat kritis, betapa bernilainya seorang teman sejati. Iblis pada saat-saat seperti itu mengirimkan agen-agennya untuk menyebabkan anggota tubuh yang ketakutan menjadi tersanjung. Jadi inilah yang digunakan oleh setan atau iblis untuk menjatuhkan akan kehidupan kita. Lalu kita melihat akan kalimat-kalimat yang sudah dituliskan di dalam buku Sons and Daughters of God ini mengingatkan kepada kita bahwa kalimat-kalimat ini sangat modern untuk kita dengar, tetapi memiliki makna yang luas, makna yang dalam untuk kita dapat pelajari. Meskipun itu sudah ditulis dari 100 tahun yang lalu, dia akan menjadi pelajaran bagi kita. Dia akan mengingatkan kepada kita bagaimana apa yang harus kita lakukan di kehidupan kita mendatang. Dan juga di sini katakan bahwa pada saat ada dalam pencobaan, pada saat sedang krisis, betapa bernilainya teman sejati itu, yaitu Tuhan itulah yang kita butuhkan. Karena melalui dia akan memberikan kita kekuatan. Tetapi pada saat kita meminta teman sejati yang datangnya dari kehidupan kita sehari-hari, maka setan akan menggunakan itu untuk menjadi agennya untuk membuat kita menjadi ketakutan dan menjadi tersandung sendiri di dalam kehidupan kita. Karena kita menceritakan sesuatu hal yang sebenarnya kita ceritakan kepada pencipta kita atau Tuhan kita, tetapi kita ceritakan kepada sahabat kita yang dia mengambil itu sebagai satu titik di mana kita pada saat membutuhkan dia akan menyerang kembali kita dengan setiap kelemahan yang kita sudah ceritakan itu. Jadi sini katakan bahwa saya bergumam pada diri sendiri, iblis terlibat dalam hal ini dan dia sedang di sana bekerja pada Marianne sekarang. Tetapi sahabat sejatilah yang mau menasihati, yang memberi tarikan harapan, keyakinannya menenangkan dan mengangkat jiwa. Oh, bantuan seperti itu bernilai lebih dari sekedar mutiara yang berharga. Kata-kata ini adalah untuk saya pikirku. Ini bukan tentang apa yang Marianne lakukan atau tidak lakukan. Saya bisa menebar mutiara di jalan Marianne, tidak bisa menjadi lebih baik dari mutiara baginya. Baik, di sini kita lihat ya, apa yang kita lakukan itu akan menjadi timbal balik untuk kehidupan kita. Seperti yang Ibu Marianne ini alami pada saat dia melihat anaknya sedang melakukan satu kesalahan, dia tidak menegur, tetapi dia sangkal itu selama berbulan-bulan, sehingga pada saat anaknya sudah mengalami kecanduan narkoba ini, barulah dia merasa bahwa dia seringkali menunda atau menyangkal untuk tidak mengakui apa yang dilakukan oleh anaknya. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kenapa anak itu terlibat, karena adanya didikan yang tidak baik, didikan yang salah digunakan oleh anak tersebut melalui apa yang didengar dari teman-temannya atau dari sahabat-sahabat yang dia sudah anggap itu adalah teman sejatinya. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa iblis akan terlibat, dia akan bekerja di sana untuk menggoda kita. Tetapi apa yang kita dapatkan pada saat kita berdiri tegak di dalam Tuhan, maka dia akan memberikan kita kekuatan untuk melawan apa yang menjadi godaan si iblis ini. Jadi kita lihat bahwa Marianne sedang digoda, berarti kehidupan kita pun sama seperti Marianne. Kita sedang digoda oleh iblis untuk menjatuhkan kita, untuk memberikan kita batu sandungan kepada kita untuk kita melakukan hal-hal yang jahat. Jadi kita harus ingat bahwa kehidupan kita sangat berharga di mata Tuhan. Tetapi lakukanlah apa yang membuat kita untuk bisa berharga itu. Bukan lakukan apa yang berharga untuk kita dapatkan, tetapi lakukanlah yang berharga di mata Tuhan untuk kita dapatkan. Petugas kesehatan mental sering menggunakan 3 istilah umum untuk mendefinisikan seorang yang kehilangan energi, bahkan menderita depresi. Orang tersebut merasa tidak berdaya, tidak berharga, dan putus asa. Jadi saya bertanya, ketika saya dalam krisis, terpuruk dan putus asa, bingung dan hancur, maukah Anda datang ke rumah saya? Maukah Anda berbicara dengan saya? Apakah Anda akan menjadi lebih dari sekadar mutiara yang berharga? Apakah ada seorang yang membutuhkan Anda untuk menjadi temannya hari ini? Baik, di akhir pelajaran kita menceritakan bagaimana kisah Tuhan sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Memberikan kita
pelajaran melalui petugas kesehatan. Dikatakan di sini bahwa seringkali menggunakan 3 istilah yang didefinisikan oleh manusia, yaitu adalah orang yang merasa tidak berdaya, orang yang tidak berharga, dan orang yang cepat untuk putus asa. Inilah yang seringkali membuat kita untuk kehilangan akan energi dan kita akan menderita depresi. Jadi Tuhan mau mengingatkan kepada kita, pada saat kita hidup bersama dengan Dia, kita akan jauh dari putus asa, kita akan lebih berharga, dan juga kita akan berdaya karena kita mau untuk melakukan satu pelayanan yang mau untuk menolong orang lain. Jadi inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita datang, kita berbicara kepadanya, meminta Dia untuk menuntun kita, untuk kita menceritakan setiap apa yang menjadi rahasia pribadi kita kepadanya. Karena melalui cerita kita bersama dengan Dia, Dia akan memberikan kita solusi-solusi yang membuat kita untuk percaya lebih lagi kepadanya. Jadi dengan pelajaran ini kita dapat percaya bahwa Tuhan yang mampu untuk memberikan nasihat yang tulus itu kepada kehidupan kita. Tidak ada sahabat sejati di dunia ini yang mampu untuk menasihati kita dengan tulus, tetapi hanya Tuhan yang mampu untuk menasihati kita dengan tulus. Sebab itu, marilah kita bersandar kepada Dia, minta harapan dari Dia, lalu kita melakukan harapan-harapan yang kita sudah doakan itu untuk menjadi terang untuk kita terus berjalan. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.